Film ini diawali dengan scene tentara Amerika yang sedang menuju Perancis untuk melawan invasi dari tentara Jerman. Di dalam pesawat terlihat Private Ed sedang duduk dan gemetar. Ini adalah perang pertamanya selama ia bergabung di militer. Oh ya, perang ini berlangsung di tahun 1944, terlihat dari ukiran teman Ed di dalam pesawat To End the War. Kemudian diperlihatkan Corporal Ford. Ia adalah pemimpin batalion tersebut, lalu ia difoto oleh seorang tukang dokumentasi militer. Namun sepertinya ia tidak menyukainya dan mengusir si tukang foto itu. Singkat cerita, ketika mereka hampir mencapai tujuan, tiba-tiba bombardir dari daratan pun mulai memecah suasana. Hingga pesawat mereka pun mulai tertembaki, semua orang mulai tegang dan panik, dan penerjunan darurat pun mulai dilakukan. Ed pun hampir mati karena telat membuka parasut, namun untung saja ia terjatuh di air dan ia pun selamat meski hampir mati tenggelam dengan parasutnya. Ia pun menepi dan tiba-tiba ia ditembaki oleh tentara Nazi dari seberang sungai. Ia pun berlari. Seluruh peralatannya hilang, senjata dan helm pun hilang. Untung saja ia pun ngelut di kotak mayat dari para penerjun yang gagal selamat. Dan ia menemukan sebuah senjata model M1 Granat. Bentuknya memang mirip dengan karabiner 98 yang sering kalian cari-cari di PUBG selain M24 dan AWM. Ketika ia sedang seniki-seniki, ia melihat satu tentara yang terdampar sedang terkepung oleh tentara Nazi. Dan sialnya, ia tidak memiliki senjata dan ia pasrah ditembaki oleh tentara Jerman. Ed yang akan menghentikannya pun dicegah oleh Corporal Ford. Ia tahu mereka tidak bisa melawan 5 orang sekaligus. Ford dan Ed pun melanjutkan perjalanan. Mereka melihat para tentara yang mati menggantung di atas pohon hingga mereka bertemu dengan 3 prajurit lainnya. Dan Corporal Ford yang melihat si kameramen yang masih membawa kamera pun melemparkan kamera tersebut. Katanya itu sama saja menandai posisi kita kepada musuh. Namun dia sih nyantuy, dia masih punya cadangan kamera kecil. 4 prajurit bersama 1 kopral pun harus mengemban misi. Misinya adalah untuk menghancurkan tower radio Jerman di daerah Prancis tersebut, guna memutus kontak tentara Jerman kepada pusat. Dan jika tower itu tidak dihancurkan, maka bala bantuan tentara Nazi pun akan berdatangan ke daerah itu. Dengan kata lain, mereka wajib menghancurkan tower itu bagaimanapun caranya. Namun ketika mereka sedang santuy, tiba-tiba salah satu dari mereka menginjak ranjau darat. Mengerikan, faktanya ranjau darat adalah sebuah alat paling mengerikan di Perang Dunia Kedua. Jika kalian tidak mati, minimal separuh badanmu akan hancur. Dan jika seperti itu, biasanya kau memilih untuk mati dengan disuntik morfin. Kembali ke filmnya, satu temannya mati, dan mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam melangkah. Singkat waktu, tiba-tiba mereka menemukan bangkai anjing yang tergeletak dengan keadaan yang aneh. Kulitnya melepuh dan tak karuan. Mereka mulai merasa heran, namun mereka harus tetap fokus kepada misi. Hingga tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang wanita Prancis yang cantik. Wanita itu kaget setelah melihat tentara Amerika dan berlari. Mereka pun mengejarnya dan menenangkan wanita itu dengan Ed yang sudah fasih berbahasa Prancis. Ternyata wanita itu adalah pemulung benda-benda berharga kepada korban peperangan. Namanya adalah... Entar dulu, nanti juga tahu ya. Mereka pun diajak wanita itu untuk singgah di rumahnya untuk mengatur strategi. Dikatakan di rumahnya hanya ada adiknya dan 1 bibinya saja yang sedang sakit. Hingga tiba-tiba dirinya ketahuan dan dilaporkan para tetangga cepu kepada para tentara Nazi. Untung saja Ed bersembunyi, wanita itu meredakan kecurigaan dari para tentara Nazi. Ya, wanita itu membenci tentara Nazi. Para tentara Amerika pun dibawa masuk dan beristirahat di loteng. Mereka pun kembali mengatur rencana dengan 4 orang tentara yang tersisa. Si adik kecil dari wanita itu dengan kepolosannya mengajak para tentara Amerika main bisbol. Namun ia malah dimarahi karena tidak tahu bahasanya. Singkat waktu, 2 tentara pun disuruh Corporal Ford untuk mengintai keadaan sekitar. Dan Ed yang sedang berjalan pun tiba-tiba mendengar suara aneh dari arah kamar. Dan ternyata... itu adalah bibi dari wanita tersebut yang dikatakan sedang sakit. Ed pun heran sebenarnya bibinya kenapa. Wanita itu bilang tidak tahu. Setelah bibinya dibawa oleh tentara Jerman, bibinya malah menderita sakit seperti itu. Wanita itu pun melihat tangan Ed yang terluka. Ia pun mengobati tangan Ed. Wanita itu pun tersenyum dan wanita itu mulai percaya dengan Ed dan mulai berkenalan. Dan wanita itu bernama Chloe.
Catat ya, Chloe yang diperankan oleh Mathilde Oliver. Soalnya penontonku suka kepo kalau lihat aktris cantik. Ed pun bermain dengan adik dari Chloe, hingga tiba-tiba datanglah seorang perwira dari tentara Nazi yang sering datang ke rumah Chloe. Mereka pun bersembunyi. Dengan songongnya, si perwira itu masuk dan kembali meminta jatah kepada Chloe. Ya, you know lah. Namun kali ini Chloe menolak ajakan dari perwira tersebut. Ed dan Ford yang berada di atas loteng pun ingin menolongnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gaduh dari loteng. Dan ketika ia diperiksa, untung saja si adik berdiri dan mengalihkan perhatiannya. Mereka bilang, itu cuma seorang anak dengan bolanya. Kecurigaan pun hilang. Hingga si perwira itu kembali memaksa Chloe dan Ed sudah tidak tahan untuk menyelamatkan Chloe. Ia pun turun dan menodongkan senjata. Perwira itu pun disandra oleh Corporal Ford. Singkat cerita, Ed pun menyusul dua temannya untuk mengintai target yang akan mereka tuju. Di sana Ed melihat sebuah bunker di bawah tower radio. Di sana sering terlihat lalu lalang kendaraan tentara Jerman. Dan di sana Ed melihat sebuah kenyataan yang mengerikan. Terlihat para sandera yang bentuknya aneh-aneh seperti bermutasi dan seorang saintis Jerman yang menyuruh para tentara membakar makhluk tersebut. Mungkin saja itu orang hasil rekayasa genetis namun gagal dan dimusnahkan. Ed pun kaget dan ketika ia akan kembali untuk melapor, tiba-tiba ia dipergoki oleh sesosok anjing. Ia pun kaget dan berlari karena dikejar anjing herder. Ia pun naik ke atas mobil truk yang ternyata di dalamnya banyak sekali mayat prajurit yang diangkut masuk ke dalam bunker itu. Ed pun terjebak dan terbawa masuk ke dalam markas para tentara Jerman. Untung saja nggak ketahuan. Ia pun seniki-seniki masuk ke dalam dan menghindari para militer yang berjaga. Ed pun melihat sebuah kurungan yang terdengar suara geraman dari dalam kurungan tersebut hingga datanglah si saintis gila itu mencatat perkembangan percobaannya. Kemudian Ed yang kepo kembali melihat ke dalam lubang kecil itu dan tiba-tiba Ed pun kaget, kalian pun kaget. Lantas kembali Ed masuk sekalian mengecek apa saja yang ada di dalam sana. Dan kembali Ed melihat sebuah ruangan lab dengan percobaan yang mengerikan. Seperti manusia yang dimasukkan ke dalam kantung seperti kepompong yang mengeluarkan cairan hitam. Ed pun melihat para saintis gila membawa cairan merah yang aneh. Ia pun menemukan suntikan siap pakai dengan cairan merah di dalamnya. Dan Ed pun mengambil satu suntikan itu untuk bukti sampel temuannya. Hingga kembali ia berjalan dan menemukan kepala dengan tulang belakang. Namun anehnya, ia masih hidup dan masih bisa ngomong meminta tolong. Ed pun kaget setengah mati dengan temuannya itu. Ed pun semakin ingin pergi dari tempat itu dan kebetulan sekali ia malah menemukan temannya yang sedang dijadikan objek percobaan. Ed pun melihat saintis gila itu menyuntikkan cairan merah kepada sesosok mayat dan anehnya mayat itu kembali hidup. Oh my god. Ed pun menolongnya dengan mencabut selang besar yang dicocok ke dalam perutnya dan untung saja Ed pun berhasil keluar melewati saluran pembuangan air. Sungguh beruntung sekali. Di sisi lain, para temannya pun mengkhawatirkan keadaan Ed yang belum saja kembali. Mungkin saja ia ditangkap oleh tentara Jerman. Namun tiba-tiba datanglah Ed meminta tolong dengan membawa temannya yang dijadikan percobaan itu. Ed pun menginformasikan apa yang ia temukan dengan wajah yang panik dan tergesa-gesa. Ed pun memperlihatkan suntikan itu kepada Ford. Di sana Ford mulai kepo dan mulai menginterogasi si perwira Jerman yang mereka sekap. Namun tentu saja perwira itu tidak mau membuka mulut meskipun disiksa dengan berbagai cara. Dia hanya mengucapkan untuk kerajaan dewa harus mempunyai tentara dewa juga. Hingga ketika Corporal Ford sudah lelah menginterogasi si berdebah itu, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membawa perwira itu untuk dibawa turun. Namun tiba-tiba karena kebodohannya, ia pun malah di counter attack dan ia pun tertembak. Teman-temannya menolongnya, namun terlambat ia sudah mengalami pendarahan dengan 2 luka tembak di dada dan ia pun mati. Lalu Ed ingat dengan suntikan yang ia temukan di dalam bunker Nazi. Ia pun menyuntikannya kepada temannya itu dan tiba-tiba ia pun kembali hidup dan tidak merasakan sakit. Namun ia sangat kehausan, namun tiba-tiba kelakuannya menjadi sangat aneh. Silahkan saksikan kengeriannya.
Karena kelakuannya sudah semakin gila, Ford pun menembak temannya tersebut, namun ia tetap hidup dan Ed pun menghancurkan kepalanya sampai pucat. Dan barulah dia mati. Semua orang terkejut dan keheranan dengan kejadian tersebut, efek samping daripada suntikan tersebut. Dan siapa disangka si perwira pun memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Ia pun menyandra adik dari Chloe. Perwira itu berhasil lolos kabur, namun ia sempat tertembak di bagian wajah. Di sini terjadi perdebatan antara menyelamatkan adik Chloe dengan misi penghancuran tower radio. Ed bilang tower itu berada di atas lab, dan ia bisa sekalian menghancurkan lab itu sekaligus tower yang berada di atasnya jika menyelamatkan adik dari Chloe. You do because I'm not leaving him down. I gave you an order. Namun Ed dan temannya berhasil meyakinkan Corporal Ford, dan dimulailah misi penyelamatan adik dan penghancuran tower dengan rencana matang Corporal Ford dan informasi dari Ed. Di sisi lain, perwira yang berhasil kabur dengan luka tembak di wajahnya pun mulai mencari serum suntikan dan menyuntikannya ke badannya sendiri dengan dosis tinggi. Meski dokter bilang cairannya masih belum stabil, namun anehnya, si perwira itu mampu beradaptasi dan mampu bertahan. Mirip seperti Red Skull musuh Kapten Amerika. Kembali kepada para pejuang. Chloe pun memancing satu tentara Nazi yang mengendarai motor PUBG yang sering berbelok dengan sendirinya. Namun di sini motor itu bisa melesat dengan cepat, dan ketika Chloe berhasil memancingnya, tentara itu pun disikat dan diikat di motor bersama bom di motornya dan di mulutnya yang terpasang granat. Dan ketika motor itu sampai di gerbang, dua tentara Amerika pun memberedet mereka dengan menggunakan machine gun dan berhasil memancing para tentara Nazi untuk keluar dari bunker dan berperang mengosongkan lab. Dan di sini Ed dan Corporal Ford bersama Chloe masuk ke dalam lab. Ford dan Ed memasang bom dan Chloe mencari adiknya. Dan ketika Chloe mencari adiknya, ia bertemu dua tentara Nazi dan menembak satu di antaranya dan meminta satu yang tersisa mengantarkannya kepada adiknya. Namun ternyata Chloe malah diarahkan ke dalam ruangan aneh, dan ternyata di dalamnya adalah sesosok monster percobaan Nazi. Untung saja Chloe diselamatkan Ed, namun makhluk itu berhasil keluar. Singkat waktu, Chloe dan Ed pun berhasil menyelamatkan adiknya. Mereka pun disuruh Ed untuk pergi duluan karena Ed akan menyelesaikan misi bersama Corporal Ford. Namun ketika Chloe dan adiknya akan kabur, tiba-tiba untung saja Chloe bisa selamat, namun tentu makhluk itu belum mati. Ia kembali berlari menemukan flamethrower, makhluk itu pun dikalahkan dengan dibakar. Di sisi lain, Corporal Ford yang harus berhadapan dengan super soldier perwira tadi, ia pun dihajar habis-habisan karena jelas kini kekuatannya jauh berbeda. Sedangkan Ed sedang bertarung dengan saintis gila dan menang. Kemudian Ed menolong Corporal Ford, ia pun dihajar. Ford dengan luka yang parah dan hampir sekarat pun mengambil suntikan itu dan menyuntikannya kepada dirinya, hingga ia pun bisa kembali berdiri dan bertarung dengan si perwira Nazi itu, dan diakhiri dengan tabung gas yang ditembak oleh Ed. Boys. Lalu Ford pun menyuruh Ed untuk pergi dan menuntaskan misi karena dirinya sudah tidak bisa lagi diobati dan akan mati. Ia pun berkata, percobaan ini akan kukubur bersamaku dan pihak kita juga tidak boleh memiliki percobaan gila ini. Jangan beritahu siapapun. Ford pun meledakkan dirinya dengan para makhluk percobaan yang ada di sana. The tower. Private boys. Ed pun kabur dikejar ledakan dan lab beserta tower yang berada di atasnya pun hancur. Misi terselesaikan. Ed pun kembali kepada teman-temannya yang tersisa dan menginformasikan misinya sudah selesai, namun Corporal Ford harus gugur. Tak lama berselang karena tower sudah hancur, para pasukan militer bantuan pun datang dengan pesawat, dan kawasan itu sudah dikuasai tentara Amerika, tanpa diketahui markas pusat Nazi. Hingga Ed ditanyai laporan seputar misinya, komandannya berbicara,
Aku pernah mendengar Nazi mempunyai lab saintis misterius. Apa itu benar? Namun Ed tidak memberitahu komandannya dan membiarkan percobaan gila itu musnah tertimbun reruntuhan. Dan tentu saja film pun berakhir. Bagaimana? Seru banget kan filmnya? Sakayang juga merasa puas dengan film ini. Dari segi peperangan dan horor, film ini sangat balance menyajikan keduanya. Juga drama dari para korban perang yang bisa dikatakan miris sekali. Perang hanya akan menghadirkan kehancuran dan kesakitan. Tidak ada yang baik dan benar dalam peperangan, melainkan hanya saling mempertahankan idealis dari kubu yang berbeda. Namun di sisi lain, perang mungkin saja tidak bisa dihindarkan jika sudah melewati batas. Dan IMDb untuk film ini cukup tinggi dengan skor 6,6. Ya, kata gua juga apa, IMDb mah pelit. Gua kasih 7,0. 7,5 deh. 0,5-nya buat si Chloe. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Overlord 2018.